Mencuatnya kasus dugaan korupsi di Asabri membuat resah kalangan prajurit TNI Polri serta aparatur. Pemberantasan korupsi menghentikan 36 kasus dugaan korupsi yang masih berlangsung. Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa malam membawa 3 orang ke Polda Jawa Timur terkait operasi. Negeri Jember, Jawa Timur kembali menetapkan 1 orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Manggisa. Seperti yang kita lihat, ini adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi sendiri ini dilakukan oleh para pejabat negara maupun orang lain demi menguntungkan dirinya sendiri. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus menghindari sikap korupsi dan menanamkan sikap anti korupsi. Selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani sendiri, corruptio merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi sendiri dalam arti hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan akibat atau dampak yang akan terjadi. Penyebab korupsi sendiri terjadi akibat adanya 2 faktor, yang pertama faktor eksternal dan kedua faktor internal. Dalam faktor eksternal berisi mengenai aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Sedangkan di faktor internal itu mempengaruhi berdasarkan aspek perilaku sosial dan berdasarkan aspek sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama adalah penyuapan atau beri-beri, dapat mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau trickery or swindle. Bentuk yang ketiga adalah extortion, adalah tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Umumnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Bentuk yang keempat adalah favoritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privitasi sumber daya. Dan bentuk korupsi yang terakhir yaitu embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Jika seseorang melakukan tindakan korupsi, dia dapat melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Tidak hanya itu, korupsi bersifat serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Jenis korupsi. M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama, korupsi ekstortif, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik ini terjadi karena adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang ketiga, korupsi manipulatif. Korupsi manipulatif yaitu permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Dan yang terakhir adalah korupsi subversif. Korupsi subversif yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Dampak yang terjadi apabila seseorang melakukan tindakan korupsi, yaitu yang pertama di bidang ekonomi, adalah penurunan produktivitas pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatkan hutang negara. Yang kedua, dampak korupsi di bidang sosial dan kemiskinan rakyat, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pemberantasan kemiskinan menjadi berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas, dan kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, dampak korupsi di bidang birokrasi pemerintahan, yaitu birokrasi itu tidak efisien dalam melayani publik, matinya etika sosial politik, dan runtuhnya otoritas pemerintahan.
Yang keempat, pada bidang politik dan demokrasi yaitu munculnya kepemimpinan korupsi, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Yang kelima, pada bidang penegakan hukum, yaitu korupsi dapat menyebabkan menghambatnya peran negara dalam peraturan alokasi. Korupsi juga dapat menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, dan korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dan dampak korupsi yang terakhir yaitu pada bidang pertahanan dan keamanan negara, yang dapat menyebabkan lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Mengapa dapat terjadi tindakan korupsi? Yang pertama itu karena ada kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Alasan yang kedua, lemahnya tindakan hukum di Indonesia. Ketiga, adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir yaitu lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Tindakan korupsi sendiri tidak hanya terjadi pada lembaga pemerintahan, tetapi di sekolah pun kita tuh dapat melakukan tindakan korupsi, maupun hal sekecil apapun itu termasuk korupsi. Kita sebagai pelajar tentunya pasti pernah mengalami atau melakukan tindakan korupsi, seperti mencontek pada saat ujian, penggelapan dana kas kelas, berangkat ke sekolah dengan sengaja terlambat, dan membayar harga makanan di kantin tidak sesuai dengan jumlah makanan yang diambil. Selain itu, memakai uang SPP yang telah diberi orang tua untuk kepentingan pribadi dan mengambil uang teman atau orang tua tanpa sepengetahuan orang tersebut. Bagaimana cara agar kita dapat mencegah korupsi? Yaitu dengan menerapkan integritas sejak dini. Pengertian dari integritas sendiri adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Itu berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK. Contoh dari integritas, yang pertama datang dengan tempat waktu, yang kedua bertanggung jawab pada kewajiban yang harus dipenuhi, dan yang ketiga menghargai sesama tanpa membeda-bedakan status sosial, fisik, latar belakang, maupun status lainnya. Sudahkah kita berintegritas? Seseorang dikatakan sudah berintegritas apabila mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dia lakukan, mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini, menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini, menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Selain itu, dapat juga menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar, menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit diceritakan, menjelaskan kerugian-kerugian pribadi yang pernah dialami akibat penyampaian kebenaran, dan menguraikan tindakan-tindakan mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran. Sekian dari video yang kami tampilkan, semoga video ini bermanfaat dan kita mengerti bagaimana korupsi dapat hadir di tengah kehidupan kita sehari-hari.